Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Resnya Paksi. Jadi di sini saya akan mengerjakan final project dari mata kuliah komunikasi dan negosiasi dalam bisnis. Nah, pada project ini kami ditugaskan untuk melakukan TED Talks, di mana TED Talk saya yang saya bahas hari ini, AI merupakan teknologi atau malah perusahnya. Jadi kamu tahu nggak, setiap kali kamu tanya ke GPT satu pertanyaan aja, kayak misalnya kamu nanya karir, nanya saya masakan, atau curhat, itu tuh terasa biasa aja kan, cepat, mudah, dan instan. Tapi dibalik itu, ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan ke kamu, dan ternyata kita tidak akan mengerti jika tidak mencari tahu ataupun mengulik informasi mengenai hal itu. Satu pertanyaan ke GPT itu menghabiskan energi setara menyalakan lampu LED selama 12 menit. Kelihatannya kecil, emang, iya. Tapi sekarang bayangkan, 200 juta pengguna melakukan itu setiap hari dan berulang-ulang. Bayangkan setelah itu, setiap hari dan tanpa henti. Kita hidup di era di mana teknologi paling canggih di dunia diklaim bisa menyelamatkan bumi dan menjadi sumber dari kemajuan zaman. Tapi, diam-diam, teknologi itu sendiri sedang membebaninya. Dan hari ini, saya ingin berbicara jujur tentang itu, di mana hal ini menjadi kontradiksi dan paradoks di masyarakat. Karena pertanyaannya bukan lagi, apakah AI itu berguna untuk kita? Dan tentu saja, AI itu sangat berguna untuk kita, baik dalam perkuliahan maupun pekerjaan. Tapi pertanyaannya adalah, AI berguna, tapi dengan harga berapa dan siapa yang membayarnya? Oke, sekarang mari kita mulai dengan hal yang sering diperbincangkan atau hal yang sering didiskusikan. AI dan masa depan bumi itu memiliki sisi terang dan sisi gelap atau paradoks itu sendiri, di mana AI sudah digunakan untuk memprediksi bencana alam atau bencana iklim lebih akurat dari sebelumnya dan dari beberapa teknologi yang telah ada dan sudah diciptakan oleh manusia. Dengan menganalisis data satelit, cuaca, dan lautan secara bersamaan, itu bisa membuat AI itu sangat overpower dan lebih mempermudah kita untuk mengerti apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar kita. Di selain itu, di mana itu ada juga Microsoft itu mengembangkan sistem AI yang membantu perusahaan untuk melacak emisi karbon di seluruh rantai pasok. Secara real time, UPS menggunakan sistem AI bernama Orion untuk memetakan melacak emisi karbon di seluruh rantai pasokan itu. Yang setiap tahun, Orion itu menghemat 10 juta galon bahan bakar dan memangkas 100.000 ton emisi CO2. Sedangkan di pabrik sendiri, AI itu bisa mengoptimalkan penggunaan energi hingga 30 sampai dengan 50% lebih efisien dibandingkan metode konvensional dan jauh lebih dapat mempermudah perusahaan dalam menjalankan sistem produksinya. Memang kedengarannya itu luar biasa, di mana AI itu sangat mudah untuk dimanfaatkan dan memberikan manfaat yang bisa kita rasakan secara signifikan. Tapi ada sisi lain yang jarang diceritakan secara langsung atau secara luas, di mana data center AI di seluruh dunia itu mengkonsumsi sekitar 415 TWh listrik pada tahun 2024, yang dimana setara dengan 1,5% total konsumsi listrik global. Dan angka itu tidak berhenti. IEA memproyeksikan konsumsi ini akan 2 kali lipat pada tahun 2030, yang diperkirakan mencapai 945 TWh, yang dimana itu setara dengan total kebutuhan energi listrik dari negara Jepang. Lalu ada air. Google pada tahun 2024 menggunakan 8,1 miliar galon air untuk membandingkan server-servernya atau untuk mendinginkan server-servernya. Nah, angka ini diperkirakan 2 kali lipat dari 3 tahun sebelumnya. Di mana satu fasilitas Google di luar saja itu menghabiskan 1 miliar galon yang setara dengan kebutuhan air minum seluruh warga luas selama 5 hari. Dan ini yang kita dengar selama ini itu bukan angka abstrak, di mana air ini itu adalah air yang diambil dari sumber yang sama dengan yang kita minum selama ini. Oke, teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai konflik dan data dari penggunaan AI selama beberapa tahun belakangan ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang sangat atau yang paling penting. Jadi, di sini, ironisnya, perusahaan teknologi terbesar di dunia seperti Google, Microsoft, Meta, itu semuanya itu berlomba-lomba mengklaim diri mereka itu carbon neutral atau net zero. Jadi itu kelihatannya memang keren dan itu merupakan janji besar yang mereka keluarkan. Tapi di saat yang sama, mereka itu sedang melakukan ekspansi besar-besaran data center untuk mendukung AI, di mana Google melaporkan emisi karbon itu naik sebesar 48% dalam 5 tahun terakhir. Dan sebagian besar mereka itu mengatribusikan atau mendistribusikan itu untuk melakukan pengembangan terhadap AI. Lalu, bagaimana mereka bisa bilang kalau mereka itu carbon neutral? Jawabannya adalah ada di laporan ESG mereka yang mereka laporkan, dan disinilah latar belakang akuntansi kita itu jadi relevan, di mana mereka itu sering melakukan ketidakcocokan di mana dan data di lapangan dan data yang akan dilaporkan, di mana di laporan mereka akan membungkusnya atau mengemasnya secara cantik.
Jawabannya itu ada 8 SD yang mereka laporkan, dan dari sinilah latar belakang akuntansi kita menjadi relevan. Sebagian besar perusahaan teknologi itu tidak melaporkan energi yang digunakan spesifik per model AI. Tidak ada standar pelaporan yang sama ataupun seragam. Jadi, laporan sustainability mereka yang tebal dan penuh grafik hijau itu tidak mencerminkan berapa banyak energi yang dipakai untuk melatih GPT-4 atau Gemini atau model AI terbaru mereka. Namun, faktanya atau ironinya, melatih satu model GPT-4 di fasilitas Microsoft di Lola itu menghabiskan sebesar 11,5 hingga 13,4 juta galon air per bulan. Di mana ini tuh bukan per tahun, bukan total per bulan, tapi untuk satu model AI. Dan dari 2024 sampai dengan 2030, pertumbuhan konsumsi listrik dari data center AI itu diprediksi mencapai 30% per tahun. Dan berdasarkan data itu, pertumbuhannya itu lebih dari 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan sektor listrik lainnya. Nah, dari data yang sudah kita sebutkan tadi, sudah kita dengarkan tadi, ini tuh bukan tentang menyalahkan AI. AI itu bukan musuh yang kita sedang kita lawan, tetapi jujur berdasarkan pernyataan atau penjelasan sebelumnya, ini adalah ironi terbesar di era teknologi sekarang ini. Oke, jadi berdasarkan konkret data tadi, kita itu membangun teknologi yang diklaim untuk menyelamatkan planet di atas infrastruktur yang masih sebagian besar itu bergantung pada bahan bakar fosil di beberapa wilayah Amerika Serikat. Di beberapa wilayah Amerika Serikat, ekspansi data center AI itu memicu lonjakan harga listrik 800% dari satu siklus pelelang energi. Di mana di sini kita tuh tidak berdiri di sini tuh untuk tidak untuk menakut-nakuti kalian tentang AI. Tapi aku berdiri di sini karena aku percaya ini tuh bisa berubah dan kita adalah generasi yang bisa mengubahnya. Masalahnya bukan pada AI-nya, masalahnya adalah kita sedang menggunakan teknologi yang paling powerful di dunia, akan tetapi tanpa cukup bertanya listriknya dari mana sih? Nah, karena jawabannya ini dapat menentukan segalanya. Kalau data center AI itu ditenagai energi terbarukan seperti surya, angin maupun hidro, maka AI itu bisa jadi game changer sesungguhnya untuk iklim. Tapi kalau masih ditenagai atau dihargai dengan batu bara dan gas, maka kita hanya memudahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Dan yang lebih mengkhawatirkan yang sedang terjadi sekarang ini, kita tidak tahu seberapa besar masalah itu sebenarnya, karena datanya itu tidak dibuka secara umum dan bisa kita ketahui secara cuma-cuma. Jadi di sini transparansi adalah kunci, dan ini persis di mana akuntansi dan ISG itu bertemu dengan AI, di mana dunia butuh standar pelaporan yang mengharuskan perusahaan teknologi melaporkan jejak karbon dan air spesifik per produk AI mereka. Bukan hanya sekedar laporan sustainability yang cantik di website perusahaan, tapi angka nyata bisa diaudit, bisa diverifikasi, dan penyusunannya itu bisa direview atau dianalisis oleh masyarakat awam. Oke teman-teman, jadi pada penjelasan sebelumnya sudah saya lakukan, sudah saya jelaskan kepada semua. Dan di sini saya akan mengajak kalian, karena kita itu kan sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia bisnis sebagai anggota, sebagai analis, sebagai manajer untuk masa depan. Kita yang akan bicara atau membaca laporan hasil perusahaan, kita yang akan memutuskan apakah angka ini jujur, apakah ada yang disembunyikan. Jadi kita yang memiliki pilihan, atau kita yang punya pilihan dan keputusan untuk menilai apakah itu benar atau tidak. Jadi untuk itu kita harus menuntut transparansi dari perusahaan teknologi. Tanyakan AI yang kalian tenagai, yang kalian gunakan itu ditenagai oleh energi apa, dan dorong standar pelaporan yang lebih ketat, bukan hanya untuk industri keuangan, tapi juga untuk industri teknologi. Karena masyarakat bumi tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, tapi oleh siapa yang bertanya-tanya yang tepat, atau siapa yang bertanya pertanyaan yang tepat. Dan saya percaya itu dapat dimulai dari kita. Terima kasih.